Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan tergabung dalam video kali ini, video perkuliahan kali ini. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Ini penting buat teman-teman terkait pertama perkuliahan. Kuliah mid semester, kita akan melakukan ujian mid semester insya Allah di tanggal 2 November 2022 ya, itu berarti di minggu mendatang. Pelaksanaan ujian mid semester nanti dilakukan pada pukul 9.30 pada saat perkuliahan, dan ujiannya bersifat tertulis ya. Teman-teman hadir nanti di kuliah. Yang berikutnya, di akhir video nanti akan saya bagikan terkait mengenai kisi-kisi ya. Kisi-kisi teman-teman nanti bisa kisi-kisi soal yang akan saya ujikan nanti di mid semester nanti. Ini berfungsi untuk membantu teman-teman untuk mempersiapkan ujian mid semester. Berikutnya, informasi terkait mengenai tugas. Teman-teman yang merasa belum mengumpulkan tugas, ini penting. Saya ingatkan kembali, jika belum mengumpulkan tugas, ini menjadi penting karena nilai tugas itu ialah nilai U1, di samping juga nilai kehadiran. Saya akan gabungkan. Ini penting untuk bisa mendongkrak nilai teman-teman nanti ya. Berikutnya, eh, langsung ke materi ya yang akan saya bagikan. Materi kali ini terkait mengenai sistem pemasyarakatan. Oke, terkait mengenai sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia ya. Ini kita tahu bahwa sistem pemasyarakatan merupakan at- lembaga koreksi yang ada di Indonesia melalui pendekatan Integrated Criminal Justice System. Kita tahu lembaga pemasyarakatan itu lembaga koreksi yang akan mengkoreksi bagaimana penegakan hukum terhadap terpidana nantinya jika telah menjalani masa pidana sehingga menjadi narapidana melalui Integrated Criminal Justice System, mulai dari pendekatan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, pengadilan sehingga diputus pidana dan menjalani pidana di lembaga koreksi. Nah, sistem pemenjaraan dengan sistem pemasyarakatan tentu ini beda. Lalu kalau kita kenal di sistem pemasyarakatan tersebut, sistem penjara tersebut ialah merupakan suatu hukuman hukuman isolasi terhadap penjahat ya, untuk upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan kejahatan dari terpidana ya. Sehingga sistem pemasyarakatan sistem penjara itu digunakan sebagai upaya pembalasan pemuasan dendam terhadap terhadap masyarakat terhadap terpidana. Sehingga secara filosofi yang ada ialah pemberian derita terhadap terpidana. Sehingga dengan pendekatan seperti itu, maka pembalasan ya atau pemberian derita itu merupakan suatu hal yang mutlak, sehingga tidak ada pemikiran sama sekali untuk memberikan bagaimana ada pembinaan tersebut dalam pembinaan terhadap narapidana. Sehingga yang terjadi ialah pembiaran-pembiaran yang yang dilakukan oleh petugas ya, petugas penjara tersebut. Pembiaran tersebut bisa kita saksikan melalui desain bangunan penjara tersebut, dengan pendekatan yang digunakan ialah untuk pendekatan keamanannya, itu pendekatan maximum security. Nah, dari sejarah kita kenal di sistem Pennsylvania di 1829, penggunaan penjara tersebut digunakan dengan pendekatan maksimum, lalu penempatannya secara sendiri-sendiri, tidak ada interaksi sama sekali dengan narapidana lainnya, sehingga tidak diperkenankan bercakap-cakap. Lalu di periode berikutnya di Auburn System itu prinsipnya sama, hanya saja diberikan ruang interaksi pada saat di siang hari dengan pengamanan, yakni kakinya yang dirantai gitu ya. Lalu terjadi perubahan transformasi dari sudut pandang sejarah ya. Transformasi tersebut dikehendaki karena kriminologi dan hukum pidana ini memikirkan usaha-usaha untuk merehabilitasi, bukan semata-mata pemberian derita.
Ini terjadi di awal abad ke-19 hingga akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 setelah terjadi Perang Dunia Kedua. Tujuannya hal tersebut dilakukan untuk pengamanan masyarakat, untuk bagaimana memperbaiki perbaikan terhadap narapidana. Dan terjadilah dalam kesepakatan internasional atau konvensi internasional, mohon maaf, konvensi internasional terkait bagaimana eh, penegakan, bagaimana standar ditetapkanlah, bagaimana perlakuan terhadap narapidana, ya. Ini mulai dari standar minimal yang dilakukan, yaitu dibentuk bangunan penjara tersebut, kapasitas penjara, pedoman perlakuan terhadap narapidana dan lainnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia tidak mengenal sistem penjara tetapi mengenal sistem pemasyarakatan. Ini dipopulerkan oleh pada saat itu Menteri Kehakiman saat itu tahun 1963 oleh Sarjo. Bagaimana tujuan dari pidana tersebut ialah dengan penggunaan sistem pemasyarakatan, di samping menimbulkan derita, para terpidana dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, namun juga bagaimana dipikirkan juga membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya eh, masyarakat tersebut, terpidana tersebut menjadi masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dan inilah yang menjadi tujuan dari pemasyarakatan. Nah, prinsip-prinsip apa sih yang dipergunakan dalam eh, pokok konsepsi pemasyarakatan untuk bagaimana pemasyarakatan yang ada di Indonesia? Pada saat itu lahir melalui konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang tahun 1964. Prinsip tersebut ialah prinsip pertama dari 10 prinsip dasar tersebut, beberapa salah satu diantaranya ialah menjatuhi pidana bukan merupakan suatu tindakan balas dendam. Pidana tersebut dijatuhkan bukan digunakan sebagai penyiksaan tetapi pendekatan pembimbingan. Lalu negara tidak memperlakukan narapidana menjadi lebih buruk, ya. Berikutnya, pidana itu hanya sebatas penghilangan kemerdekaan, dan bimbingan dan didikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, dan pekerjaan atau proses pembimbingan terhadap narapidana ini tidak boleh bersifat hanya mengisi waktu saja. Nah, dari beberapa prinsip-prinsip ini, apakah ini sudah sesuai? Apakah pemasyarakatan itu, kita kenal bahwa pemasyarakatan yang ada di Indonesia pada dasarnya ialah merupakan suatu proses, bukan hanya sebatas tujuan pemidanaan, sehingga karena fokus pemasyarakatan itu bukan terhadap individu terpidana secara eksklusif dipisahkan, melainkan bagaimana nantinya eh, bagaimana membangun relasi kesatuan hubungan terpidana dengan masyarakat, ya, karena secara filosofi bukan bukan mengisolir terpidana, tetapi bagaimana nanti mengintegrasikan narapidana nanti ke masyarakat kembali, sehingga konsep dasarnya community based correction, ya, ini berbasis pada masyarakat, bagaimana sistem pemasyarakatan mengenal pembinaan yang ada di institusi pemasyarakatan, melainkan juga pembinaan juga non institusi dipergunakan. Lalu kalau kita lihat bagaimana apa secara secara pertanyaan yang berikutnya, bagaimana apakah sistem pemasyarakatan ini sudah terimplementasi sebagaimana mestinya? Apakah konseptualisasi pemasyarakatan ini sesuai dengan tujuan pemasyarakatan itu sendiri? Nah, ini pertanyaan konseptual dan pertanyaan filosofis yang dijawab, kita bisa uraikan ini secara historis. Kita lihat bahwa secara historis bangunan penjara itu kebanyakan dibuat pada saat itu 1872, pada saat berlakunya Wetboek van Straffrecht, dan bangunan tersebut fungsinya pada saat itu sebagai penampungan terpidana kerja paksa saat kerja paksa Indonesia saat itu. Di tahun itu dipergunakan bangunan tersebut saat itu di Cipinang dan Cirebon,
sebagai pemusatan orang Indonesia dikenakan pidana kerja paksa pada proyek-proyek besar. Pada saat itulah setelah periode kerja paksa sudah tiada, tidak ada lagi, lalu pengaturan secara formil diatur melalui pengaturan pidana penjara melalui konsep pengaturan reglemen penjara tahun 1917. Nah, setelah era kemerdekaan, pelaksanaan hukuman penjara penggunaan hukuman penjara tersebut masih mengacu pada reglemen penjara, pengecualiannya jika adanya pertentangan terhadap konsep Pancasila maupun perendahan terhadap martabat Indonesia, maka itu tidak dipergunakan kembali. Nah, ini secara historis ya, bagaimana kita melihat pemasyarakatan yang ada di Indonesia sudah sesuai nggak dengan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Oke, berikutnya ini materi hanya singkat saja yang saya bagikan mengenai sistem pemasyarakatan. Berikutnya saya alihkan pada eh, materi terkait kisi-kisi ya. Kisi-kisi ini akan membantu teman-teman nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan terkait mengenai ujian semester nanti ya. Ada 7 soal yang saya berikan di sini. Mungkin saja semuanya keluar atau sebagian saja. Yang pertama terkait mengenai pengertian, lalu berikutnya bagaimana perbedaan pidana dengan treatment tindakan, berikutnya bagaimana sistem penjara, sejarah sistem pemenjara di belahan dunia, lalu perbedaan sistem pemenjaraan dengan sistem pemasyarakatan, lalu mengapa hukum penitensier tidak selalu mengatur masalah pidana pembinaan saja dalam KUHP, lalu perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan, lalu jelaskan teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Oke, ini soal kisi-kisinya ya. Lalu nanti teman-teman yang mengikuti perkuliahan kali ini di kuliah online kali ini, teman-teman mengisi absensi yang akan saya berikan di kolom chat nanti. Teman-teman mengisi dengan format nama, NIM dengan semester berapa ya. Oke, saya kira itu. Saya sengaja cepat saja ya untuk kuliah kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menghadiri kuliah online kali ini, yang telah menyaksikan kuliah online kali ini. Sampai jumpa nanti, kita bertemu nanti di ujian mid semester pada tanggal 2 November 2022 pada pukul 9.30. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.